Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryana Hairunisa, Eskom MM. Saya lulusan dari Universitas Dianuswantoro Semarang pada tahun 2013 sebagai Sarjana Teknik Informatika. Kemudian saya melanjutkan studi saya di Universitas Diponegoro Semarang untuk memperoleh gelar Magister Manajemen dalam konsentrasi sumber daya manusia. Saya pernah bekerja di beberapa perusahaan perbankan seperti BTN, BRI, BPR Arta Meranggen Jaya, dan yang terakhir di Bank Negara Indonesia. Selain itu, saya juga pernah bekerja di perusahaan leasing bernama Astra Credit Company, dan saya juga sempat bergabung dalam Badan Amil Zakat, yaitu bernama RK Manajemen Semarang, sebagai seorang volunteer. Saya hanya memiliki 2 publikasi tulisan karena saya baru saja lulus tahun 2019 dan saya belum pernah memiliki pengalaman mengajar ataupun sebagai peneliti sebelumnya. Publikasi yang pernah saya buat yaitu pertama berjudul Rekayasa Sistem Penjadwalan Pupuk pada KUD Wijaya Kusuma Quaron dengan menggunakan metode antrian FIFO atau First In First Out, yaitu pada tahun 2013 sebagai syarat kelulusan Sarjana Teknik Informatika di Universitas Dianuswantoro Semarang. Nah, pada tahun 2019 sebagai syarat kelulusan saya dari Universitas Diponegoro, saya membuat penelitian tentang analisis pengaruh emotional intelligence dan juga locus of control terhadap organizational citizenship behavior dan juga organizational commitment sebagai variabel interveningnya. Studi pada karyawan BNI Collection Kartu Kredit Semarang. Di sini saya selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Dalam kesempatan ini saya akan membuka materi dengan menjelaskan silabus terlebih dahulu. Dalam silabus terdapat deskripsi mata kuliah, tujuan mata kuliah, textbook yang digunakan, materi dan jadwal perkuliahan kita nanti, dan juga aturan perkuliahan. Baiklah, nama mata kuliah ini yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia yang berbobot sebanyak 3 SKS dan dapat diikuti jika kalian telah lulus mata kuliah pengantar bisnis juga pengantar manajemen. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam materi sumber daya manusia, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu manajemen sumber daya manusia. Baik, jadi perusahaan selain membutuhkan modal berupa uang, karyawan juga sangat penting ya untuk menjalankan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, biasanya karyawan ini dikelola yang namanya HR atau Human Resource yang bertugas untuk mengembangkan perusahaan dengan menerapkan seluruh nilai dan juga budaya perusahaan dengan suatu manajemen tertentu. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan MSDM sendiri itu? Baik, MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia itu berarti adalah proses dalam menangani berbagai masalah pada karyawan, pegawai, buruh, manajer, atau semua tenaga kerja dalam suatu organisasi. Jadi pada dasarnya MSDM itu adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang menangani antara lain rekrutmen, kemudian pengelolaan, pengarahan, dan juga orang-orang dalam perusahaan tersebut. Dalam mata kuliah ini kita juga akan membahas tentang bagaimana cara melakukan rekrutmen SDM dan juga seleksi yang tepat. Kemudian kita akan mempelajari juga bagaimana cara memberikan orientasi, sosialisasi, dan juga memberikan pelatihan maupun pendidikan pada SDM yang nantinya ini akan dapat menjadi bekal untuk kalian jika kalian sudah terjun di dunia kerja. Menarik kan kuliah mengenai manajemen sumber daya manusia? Kemudian apa saja tujuan mengikuti mata kuliah ini? Baik, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mempunyai kompetensi dalam memahami definisi dan juga konsep manajemen sumber daya manusia, menjelaskan tentang rekrutmen sumber daya manusia, tentang seleksi sumber daya manusia, menganalisis dan juga mengembangkan sumber daya manusia serta evaluasi, memetakan pengembangan karir sumber daya manusia, menjelaskan terminologi kompensasi, menganalisis proses audit kerja,
mencermati dinamika dalam organisasi, dan juga mengaplikasikan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia dalam fenomena publik. Untuk buku yang akan digunakan dalam mata kuliah ini, nanti kalian dapat mengacu buku yang berjudul Human Resource Management. Nah, sebagai literatur tambahan, nanti kita akan menggunakan berbagai jurnal yang berhubungan dengan manajemen SDM. Adapun materi dan juga jadwal perkuliahan kita adalah dalam pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia dan juga perkembangan konsep manajemen sumber daya manusia. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan rekrutmen, kendala rekrutmen, dan juga menentukan kualifikasi pelamar, serta analisis manfaat biaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang arti penting seleksi sumber daya manusia dan juga kriteria seleksi sumber daya manusia. Pertemuan keempat kita akan membahas tentang orientasi sosialisasi organisasional dan juga perencanaan kebutuhan pengembangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan dan juga pelatihan sumber daya manusia serta penilaian kinerja. Pertemuan keenam kita akan membahas tentang efektivitas karir, tahapan pengembangan karir, dan juga manajemen karir. Selanjutnya kita akan menghadapi ujian tengah semester ya. Setelah UTS kita akan membahas tentang karakteristik dan juga tujuan kompensasi. Kemudian untuk kehadiran kerja dan juga kompensasi serta rotasi SDM. Jadi kita di sini akan membahas semua tentang kompensasi. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang audit. Kemudian kita akan membahas tentang manajemen konflik. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang serikat kerja yang akan dilanjutkan orientasi lapangan. Dan selanjutnya kita juga akan membahas bagaimana tulisan laporan kalian atau observasi kalian tentang manajemen sumber daya manusia. Dan yang terakhir tentunya kita akan menghadapi ujian akhir semester. Baik, jadi dalam perkuliahan kita nanti ya, saya harapkan kalian untuk berpakaian rapi dan sopan dan harus menggunakan sepatu. Dilarang makan selama perkuliahan berlangsung, tapi kalau untuk minum saya persilakan. Handphone harap di silent. Absensi kehadiran minimal 85% untuk nanti dapat mengikuti ujian ya. Tapi jika kalian mau izin, saya persilahkan, namun dengan keterangan yang jelas. Nanti kalian bisa kirimkan saya email atau WA atau SMS atau surat untuk alasan kenapa kalian tidak bisa mengikuti mata kuliah saya. Dan juga untuk perubahan jadwal nanti bisa saya kabari lewat WhatsApp. Jadi saya meminta salah satu dari kalian menjadi koordinator untuk WhatsApp ya, nanti akan saya berikan nomor telepon saya. Selanjutnya untuk penilaian dan absensi. Nah, ini bobot nilainya. Ini UTS saya hitung 30%, UASnya sendiri 45%, dan tugas 25%. Oke, demikian penjelasan tentang silabus manajemen sumber daya manusia pada hari. Nanti dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang rekrutmen karyawan, kendala-kendalanya, dan juga cara menentukan kualifikasi pelamar dan juga analisis biaya manfaat. Jadi saya harapkan kalian mempersiapkan diri dengan membaca materi terlebih dahulu. Nanti kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup mata perkuliahan hari ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa dalam perkuliahan selanjutnya.